Bagi saya pernahkan ini kayaknya pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 25. Ya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. "2024 jadi sejarah pemilu terburuk." Begitu kata Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kalla. Bahkan yang paling dikhawatirkan JK bisa mengarah ke otoriter. Tentu pernyataan JK bukan tanpa alasan, apalagi setelah KPU menghentikan penayangan grafik perolehan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu atau Sirekap. Publik pun mempertanyakan transparansi soal penghitungan suara yang seakan berada di ruang gelap. Penghentian diagram rekapitulasi disebut KPU demi mencegah polemik dan kegaduhan karena banyaknya laporan ketidaksesuaian input data perolehan suara di formulir C dengan di Sirekap. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga pun mendukung Sirekap di take down sementara. Namun KPU tetap diminta transparan soal penghitungan suara berjenjang. Niat baik dihentikan dulu karena problem ketidakmampuan di dalam menghandle soal teknologi sehingga tidak lagi menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat. Senada dengan PAN, mantan Ketua Bawaslu Muhammad menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam tahapan pemilu, termasuk soal kendala Sirekap. KPU sebagai pelaksana teknis itu wajib untuk menjawab setiap komplain, setiap keberatan, setiap masukan, setiap rasa keadilan peserta pemilu. Apakah itu pemilu legislatif atau pilpres. Ya, problem yang terjadi di kecamatan itu diselesaikan di kecamatan. Jadi jangan menabung masalah, istilah saya, jangan menabung masalah. Kalau kita lihat, anggaran untuk Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap ini tak main-main, 30 miliar rupiah, dengan rincian yang kami tampilkan sebagian. 4,3 miliar untuk BIMTEK penyelenggaraan rekap suara, 2,7 miliar BIMTEK penggunaan teknologi informasi, 723 juta rupiah untuk penyiapan substansi sistem IT. Bahkan untuk konsultan IT dianggarkan 200 juta rupiah hingga pengembangan aplikasi untuk dalam dan luar negeri 4,8 miliar rupiah. Jika begitu besar anggaran yang digelontorkan, mengapa masih ada kesalahan di sana-sini? Lalu pertanyaan selanjutnya, jika pemilu 2024 dikatakan menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah, lalu mampukah pemilu kali ini menghasilkan pemimpin terbaiknya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah KPU menghentikan tayangan tabulasi rekapitulasi di Sirekap, bagaimana kemudian publik bisa memantau transparansi penghitungan suara pemilu 2024? Kemudian juga apalagi kalau dilihat-lihat anggaran yang digelontorkan untuk Sirekap ini juga tidak sedikit. Nah, kemudian kita akan bahas soal ini bersama dengan Ketua KPU RI 2017-2022 Ilham Saputra. Halo Mas Ilham, selamat sore. Langsung saja komentar Anda yang paling penting soal penghentian penayangan untuk tabulasi di aplikasi Sirekap. Ya, tentu saja Sirekap sebagai alat pembanding, sebagai alat transparansi dan juga sebagai alat agar tidak ada manipulasi suara. Jika kemudian hasilnya di take down, saya kira ini menjadi persoalan. Kenapa demikian? Karena tentu ini akan menambah kecurigaan publik kepada penyelenggara pemilu terkait dengan carut-marut penggunaan Sirekap. Ya, jadi memang ini persoalan karena harusnya publik bisa dapat melihat hasil resmi atau hasil dari scan
C1 dari TPS, setiap TPS di Indonesia dalam penyelenggara pemilu lalu, sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid. Tapi sekarang kan malah kemudian dari awal sudah ada persoalan dengan Sirekap, kemudian sempat dihentikan rekapitulasi dan penggunaan Sirekapnya pada di kecamatan, dan sekarang malah kemudian saya tidak tahu sampai kapan Aha, kemudian down hasilnya seperti itu. dihilangkan. Silakan. Mhm. Nah, mhm, oke. Ini kan alasannya kalau KPU bilang kan untuk menghindari kegaduhan atau disinformasi. Anda setuju nggak? Justru kemudian jika untuk menghilangkan disinformasi harusnya KPU tidak men-take down, tapi memperbaiki dari penggunaan Sirekap tersebut. Ya, jadi Diperbaiki. diperbaiki. Katanya kemarin ketika rekapitulasi di kecamatan dihentikan sementara dalam rangka memperbaiki Sirekap. Tetapi yang terjadi adalah malah kemudian sekarang di take down. Nah, ini semakin menimbulkan kecurigaan. Penyelenggara pemilu tidak boleh kemudian memberikan keraguan-raguan kepada publik, tidak boleh kemudian menyampaikan hasil yang kemudian bisa diterjemahkan dengan hal-hal yang negatif. Tapi penyelenggara pemilu harus memberikan kepastian hasil, kepastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu tersebut. Nah, ini yang terjadi malah sebaliknya. Mhm. Oke, sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu dan juga cukup berpengalaman dan kalau dulu juga aplikasinya namanya Situng ya, Mas Ilham, apa yang mau Anda atau apa yang Anda garis bawahi dalam Sirekap ini kesalahan-kesalahannya, kemudian ke evaluasinya atau review dari Anda? Ya pertama mungkin, proses bisnisnya ya terkait dengan Sirekap ini. Jadi kami di penyelenggara pemilu 2019 lalu, KPU 2017-2022, periode 2017-2022 itu sudah menyampaikan, sudah memberikan blueprint pada KPU terkait penggunaan Sirekap yang kami gunakan pada pilkada 2020 lalu. Memang, konsep, Sirekap pada pilkada 2020 lalu skupnya adalah pilkada, di mana itu setiap daerah yang melaksanakan pilkada, menyelenggarakan pilkada, bisa menggunakan Sirekap sebagai alat bantu. Nah, tetapi kemudian kami juga sudah sempat membuat MOU dengan provider program Sirekap ini dengan ITB. Dan kami juga sudah sampaikan bagaimana kalau ITB kemudian membuat model rekapitulasi untuk pemilu 2024. Nah, setelah itu kami demisioner, kami tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kemudian KPU yang periode sekarang tidak kemudian bertanya, melibatkan atau ada transfer knowledge yang bisa kemudian kami berikan kepada mereka. Dan juga saya melihatnya tidak banyak sebetulnya simulasi secara masif yang dilakukan oleh KPU sekarang terhadap penggunaan Sirekap. Bahkan PKPU-nya juga baru dikeluarkan menjelang pemilu 2024 itu sendiri. Nah, ini menjadi persoalan karena manajemen penyelenggara pemilunya, manajemen Sirekapnya juga lemah. Yang terjadi karena memang tidak secara masif melakukan mock election atau terhadap penggunaan Sirekap, tidak ada simulasi yang begitu masif, sehingga tentu ada kebingungan-kebingungan dari penyelenggara pemilu di level bawah dalam menggunakan Sirekap ini. Dan juga termasuk Sirekapnya yang tidak bisa membaca terhadap hasil foto yang diambil oleh penyelenggara, terutama petugas di KPPS. Betul. Kalau kita lihat juga kan anggarannya, itu dari sisi anggaran. Tadi kan dari sisi sistemnya. Kalau dari sisi anggarannya kan nggak kecil, diambil juga dari APBN. Menurut Anda apa yang perlu dievaluasi? Ya, tentu ini pertama harus dievaluasi terkait dengan penggunaan anggaran untuk penggunaan Sirekap. Tentu dengan ada BPK atau ada juga mungkin BSSN terkait dengan apakah kemudian Sirekap ini sudah diakreditasi terkait dengan penggunaannya gitu ya. Kemudian kedua harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kemudian nanti masyarakat alergi terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu berikutnya yang menggunakan sistem teknologi informasi pada penggunaan pada rekapitulasi pemilu yang berikutnya. Nah, pilkada 2024 sudah di depan, apakah masih akan menggunakan Sirekap atau tidak? Apa yang akan digunakan tools-nya nanti sebagai alat bantu agar masyarakat
informasi yang valid terhadap hasil rekapitulasi di tiap daerah nanti misalnya saja. Nah ini tentu harus dievaluasi menyeluruh peran pemerintah, peran kemudian stakeholder yang terkait dengan IT bisa memberikan masukan kepada KPU. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Nah saya juga sampai sekarang tidak mengetahui apakah si rekap ini dihentikan sementara terkait dengan grafiknya atau memang dihentikan sampai selesai rekapitulasi. Karena sampai saat ini rekapitulasi itu sudah sampai pada rekapitulasi nasional yang kemarin luar negeri sudah, kemudian beberapa hari lagi atau memang sudah berlangsung rekapitulasi provinsi yang akan dibacakan di KPU RI. Tambah lagi nanti sebentar lagi kita kan menghadapi pilkada serentak begitu ya. Ini jadi harus ada catatan yang banyak nih untuk Sirekap sendiri. Tapi yang terakhir Mas Ilham, dampaknya apa buat KPU dan Bawaslu untuk menjamin transparansi penghitungan suara pemilu 2024 menurut Anda? Singkat saja. Ya, saya kira ini harus dibuka semua, bahwa Bawaslu juga harus dengan tegas memberikan statement-statement, memberikan rekomendasi jika memang ditemukan fakta-fakta penggelembungan suara, manipulasi suara, bahkan juga harusnya Bawaslu memberikan komentar terhadap take down grafik dari rekapitulasi atau sirekap hasil resmi dari KPU. Karena tentu sekali lagi bahwa dari awal penggunaan sirekap ini adalah dalam rangka transparansi. Tidak lantas kemudian di take down begitu saja dan Bawaslu tidak memberikan rekomendasi yang jelas kepada penggunaan sirekap tadi. Karena sekali lagi ini tentu akan mengganggu kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan juga akan mengganggu kepercayaan publik kepada penggunaan teknologi informasi yang seharusnya justru membantu transparansi penyelenggara pemilu maupun pilkada di Indonesia. Oke, itu yang jadi penting ya. Tapi sedikit lagi Mas Ilham, karena tadi Anda sempat menyinggung soal transfer knowledge dari KPU sebelumnya ke KPU yang periode sekarang ini untuk bisa memaksimalkan aplikasi yang digunakan, apapun itu namanya ya, untuk membantu publik bisa memantau dan juga soal transparansi untuk penghitungan suara pemilu. Apa saja poin-poin yang Anda garis bawahi soal transfer knowledge ini? Ya, pertama adalah simulasi yang masif harus dilakukan. Kami bahkan ketika pemilu pilkada 2020 itu kami akui juga ada persoalan, yaitu persoalan sinyal misalnya saja di beberapa tempat yang memang tidak ada sinyal. Ya, tapi kemudian kami berikan solusi agar kemudian itu bisa dikirim di kecamatan, di level kecamatan yang ada sinyalnya misalnya saja. Kemudian manajemennya gitu ya, manajemen terhadap konsentrasi khusus kepada penggunaan sirekap ini gitu. Karena memang penggunaan sirekap ini harus betul-betul dipegang oleh para ahli dan kemudian juga harus betul-betul dikendalikan proses bisnisnya gitu ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan disinformasi seperti yang terjadi saat ini. Nah, ini profesionalisme KPU ini harus betul-betul dipertaruhkan dalam konteks adanya sirekap. Itu catatan-catatannya ya Mas Ilham ya. Oke. Baik. Semoga didengar oleh Komisioner KPU RI yang saat ini tengah menjabat dan juga tengah bertugas untuk mengawal penghitungan suara, menyelenggarakan penghitungan suara yang juga tentunya ditunggu oleh publik soal transparansinya. Jangan ketika ada masalah, justru masalahnya dihilangkan, tapi dicari solusi dan juga diperbaiki. Terima kasih. Kami koreksi tadi, Komisioner KPU RI periode 2017 hingga 2022, Mas Ilham Saputra. Sehat selalu, Mas Ilham. Saya selalu, Mbak. Dan usai jeda, saudara, kami kembali dengan